Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk hidup, mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, minta ampun, dan terlebih Tuhan berikan damai dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memberikan permohonan doa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus buat hari ini, supaya kami boleh menjadi berkat, hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Setiap yang dalam pergumulan masalah Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita punya resolusi pada tahun yang lalu, yaitu lebih baik, amat baik, sangat baik. Jadi artinya kita harus meningkat rohani kita. Setiap hari kita harus mengupgrade rohani kita, meningkatkan rohani kita. Jangan sampai kita downgrade atau turun. Kenapa downgrade? Karena kecewa, sakit hati, malas, jenuh, karena hobi, karena lingkungan pergaulan bisa menentukan juga. Atau kesibukan pekerjaan, berkat juga bisa. Terutama dosa dan kejahatan. Mari kita menyadari saudara, kalau kita downgrade rohani karena kecewa, sakit hati, sibuk, atau apa saja, itu salah. Lebih baik cepat kita kembali. Karena apa? Saudara, kita punya resolusi juga pada saat ini, yaitu menjadikan setiap hari bermanfaat melalui perubahan diri kita. Jadi apa yang kita lihat itu tidak baik, itu karena pikiran kita yang tidak ada damai sehingga melihat tidak baik. Tetapi kalau pikiran kita damai, ada Tuhan, dan saya yakin saudara, apapun yang kita hadapi hari itu menjadi baik. Sebab itu saudara ingat, setiap minggu kita ke gereja, setiap kita mendengarkan khotbah dan ibadah, ingat bahwa itu harus ada target untuk upgradekan rohani kita. Apa itu target kita? Target saya, saudara, bukan jumlah jemaat, bukan jumlah mobil, kekayaan, atau mendapatkan sesuatu jabatan, bukan. Target saya adalah bagaimana supaya saya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu target. Supaya ibadah saya berkenan, hidup saya berkenan, doa saya berkenan, rumah tangga dalam pelayanan saya juga berkenan. Terus saudara, kalau kita bicara target, sasaran kita apa? Sasaran kita bukan di gereja supaya diberkati, supaya dapat pujian, supaya dilihat rohani, dan sebagainya. Tapi sasaran kita adalah mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga selama di gereja, kita punya sasaran jelas mencari Tuhan. Sehingga kita dikecewakan, kita tidak kecewa. Sehingga kita diolok, dihina, atau tidak dihargai, tidak diperhatikan, tidak ada masalah. Karena kita punya sasaran mencari Tuhan, bukan mencari pujian manusia. Dan targetnya bagaimana? Saudara, targetnya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Saya kerap kali melihat saudara, orang yang berjumpa dengan saya berkata begini, ya target kita adalah membuka gereja 2. Sasaran kita adalah jemaat 10.000, umpama begitu. Saudara, apa artinya 10.000 kalau mereka tidak menjadi murid Tuhan? Apa artinya 3 gereja kalau di dalamnya tidak ada pengajaran, tidak ada roh Tuhan? Yang ada cuma motivasi, dorongan, kegiatan rutinitas, ibadah dan sebagainya. Sebab itu, saudara, mari kita perbaiki. Jadi, dari sini setiap minggu kita ke gereja, kita harus mengupgrade atau meningkatkan rohani kita dan iman kita. Supaya apa saudara? Supaya jangan sampai kita terjadi apa-apa di luar daripada rencana Allah. Ya, dan kita tidak perlu lagi saudara sampai menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Atau kita menyikapi sesuatu dengan cara yang salah. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan sampai menyikapi sesuatu yang salah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Sehingga kita harus mencegahnya. Sebab itu saudara, apa yang dilakukan saudara di dalam doa Bapa kami? Jauhkanlah kami dari si jahat. Nah, lepaskan kami daripada, saudara, itu Tuhan ajarkan kepada kita semua. Supaya hari ini saudara, supaya kita dilepaskan ya dari hal yang jahat. Jadi doa itu bukan untuk supaya kita diberkati, supaya disembuhkan, tetapi doa itu juga untuk mencegah supaya jangan terjadi. Bagaimana Pak? Kalau setelah saya doa kok ada masalah? Nah, itu saudara berarti doa kita bukan salah. Berarti kita sudah mencegahnya. Masalah tetap ada. Tapi masalah yang diizinkan terjadi itu pasti punya rencana. Pasti ada berkat di baliknya.
Sebab itu saudara, orang yang berdoa, yang disiplin, tekun, ke gereja disiplin, dan punya target sasaran jelas, wah itu saya yakin, itu orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dihadapin, dia yakin, persoalan yang dihadapin, pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang hebat, yang indah di dalamnya. Sebab itu saudara, kalau kita tidak membangun rohani kita dengan bagus, kita tidak mengupgrade, kita tidak punya pandangan ke gereja untuk apa, akhirnya kita salah. Saya mau ke gereja karena dekorasinya bagus, gedungnya bagus, pendetanya enak, lucu, motivasi, dan sebagainya. Oke, itu bagus. Tetapi apakah ada pengajaran yang bisa mengikis daging kita? Enggak, Pak. Pengajarannya menyenangkan telinga saya. Hati-hati. Harusnya kan pengajaran mengikis daging kita. Kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita dikoreksi sakit, saudara. Seperti orang sakit itu, ya seperti gelembung-gelembung, kalau ditekan ya sakit, pasti keluar yang namanya darah kuning atau nanah atau sebagainya. Memang sakit. Di gereja itu kita bukan cari penyakit, bukan disakiti. Tetapi saudara, kita dikikis daging kita. Pasti ada ego kita, ya sakit, ya. Tetapi ya itulah perlu supaya kita menjadi ciptaan baru. Sehingga saudara, apa yang kita dapatkan di gereja, pasti ada sesuatu, yaitu peningkatan rohani kita, pendewasaan rohani kita. Ingat saudara, kita harus jadi jemaat yang dewasa, bukan kanak-kanak. Kanak-kanak itu makanannya susu, saudara. Tetapi orang dewasa rohani itu makanannya keras. Itu kata Ibrani. Sebab itu saatnya kita yang sudah dewasa rohani, mari dengarkan firman yang bagus. Tetapi tetap yang dewasa rohani, bikin acara yang menarik. Ya, undang ya worship leadernya, asarnya, muka yang menarik. Dekorasi gak usah mahal tapi menarik. Tujuannya apa? Menarik orang-orang yang belum dewasa rohani. Tetapi yang dewasa rohani mendengarkan firman. Jadi bukan acaranya yang menarik. Tapi bagi yang kanak-kanak, acaranya dibuat menarik. Tetapi saudara, khotbahnya tetap khotbah dewasa. Makanan keras. Mungkin dicampur-campur sedikit, ilustrasi atau sesuatu supaya orang mengerti. Tetapi kalau kita tidak belajar makanan keras, seumur-umur kita menjadi kanak-kanak rohani, saudara. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kita sudah saatnya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan akan datang. Dan saudara, kalau kita lihat bahwa kita akan ada pengangkatan. Yang diangkat siapa? Orang yang dewasa rohani. Dikatakan mempelai. Mempelai, ya gadis bijaksana. Berarti dia dewasa. Sudah gadis, makanya jadi mempelai. Tetapi jangan cuma dewasa, tapi juga bijaksana. Artinya mendengar firman dan melakukannya. Itu orang bijak. Jangan cuma tahu firman semuanya, kelihatannya dewasa hafal semua ayat, dewasa acaranya, tetapi saudara untuk melakukan firman sangat kanak-kanak. Banyak orang telinganya dewasa, tapi kelakuannya kanak-kanak, saudara. Ya, mungkin juga pengetahuannya dewasa, tetapi tingkah lakunya kanak-kanak. Kita harus mengubah itu semuanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Yakinlah saudara, kalau engkau dalam pergumulan masalah, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, keuangan, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah, kata Tuhan, imanmu menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus engkau diberkati, dipakai, diurapi Tuhan, mendapatkan pemulihan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.